Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kanisa Dewi Suci Lestari, kelas 11 IPS, SMA Islam Darussalam, ingin menjelaskan tentang peran pelaku kegiatan ekonomi. Pelaku ekonomi adalah individu atau lembaga-lembaga yang terlibat dalam proses kegiatan ekonomi, baik produksi, distribusi, maupun konsumsi. Berikut adalah tabel urutannya. Pelaku ekonomi terdiri dari yang pertama ada rumah tangga keluarga. Rumah tangga keluarga dibagi menjadi 3, yaitu rumah tangga keluarga sebagai produsen, merupakan pemilik faktor produksi yang meliputi tanah, tenaga kerja, keahlian, dan modal untuk memperoleh penghasilan atau pendapatan. Lalu ada rumah tangga keluarga sebagai distributor, merupakan kegiatan distribusi rumah tangga yang bertujuan untuk mendapatkan penghasilan. Kemudian rumah tangga keluarga sebagai konsumen, merupakan kelompok yang paling sering melakukan kegiatan konsumsi. Yang kedua, ada masyarakat. Masyarakat dibagi menjadi 3, yaitu masyarakat sebagai produsen, berbagai bentuk kegiatan masyarakat untuk memperoleh penghasilan atau pendapatan. Contohnya berdagang, bercocok tanam, bertani, beternak, dan lain-lain. Lalu ada masyarakat sebagai distributor, yaitu merupakan proses terjadinya penyaluran barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Selanjutnya ada masyarakat sebagai konsumen, merupakan pengguna public goods atau produk-produk umum. Contohnya jalan raya, rumah sakit, jembatan, dan lain-lain. Yang ketiga adalah perusahaan. Perusahaan sebagai produsen itu membangun PLN, membangun sarana transportasi. Lalu perusahaan sebagai distributor, menyalurkan energi listrik melalui PLN, menyalurkan jasa telepon melalui Telkom. Kemudian perusahaan sebagai konsumen, kegiatan konsumsi yang dilakukan perusahaan berkaitan erat dengan proses produksi yang dijalankan. Yang keempat, ada negara. Negara sebagai produsen, yaitu kegiatan produksi yang dilakukan pemerintah bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Lalu ada negara sebagai distributor, menyalurkan barang atau jasa dari yang berlebihan kepada yang kekurangan, sehingga hasil-hasil produksi dapat dinikmati oleh rakyat. Lalu ada negara sebagai konsumen, kegiatan ekonomi yang dilakukan pemerintah bertujuan untuk menjalankan roda pemerintah. Kemudian negara sebagai pengatur ekonomi, melindungi masyarakat terhadap dampak negatif pertumbuhan ekonomi yang kurang seimbang dan tidak stabil. Kebijakan pemerintah, yaitu ada kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah di bidang anggaran negara dengan tujuan untuk mempertahankan kestabilan proses pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Kebijakan fiskal menyangkut 2 aspek, yaitu yang pertama aspek kualitatif, yaitu mengangkut jenis-jenis pajak, pembayaran, dan subsidi. Yang kedua, aspek kuantitatif, yaitu menyangkut dana yang harus dikumpulkan dan dibayarkan. Yang kedua, ada kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah segala kebijakan pemerintah di bidang keuangan yang bertujuan menjaga kestabilan harga dan nilai mata uang. Kebijakan moneter mencakup yang pertama kebijakan cadangan kas, kebijakan kredit, kebijakan diskonto, dan yang terakhir kebijakan politik pasar terbuka. 3 sektor usaha formal. Yang pertama BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. Tujuannya yaitu untuk menambah keuangan kas negara, membuka lapangan kerja, melayani dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua BUMS, yaitu Badan Usaha Milik Swasta. Tujuannya adalah mengembangkan dan memperluas usaha-usaha, membuka lapangan kerja, dan memperoleh laba sebesar-besarnya.
Lalu ada koperasi. Koperasi sendiri adalah badan usaha yang beranggotakan seseorang atau badan hukum berdasarkan atas asas kekeluargaan. Prinsip-prinsip koperasi ialah keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Pengelolaan dilakukan secara demokratis, pemberian balas jasa terbatas terhadap modal, dan juga kemandirian. Tujuannya memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya, mensejahterakan dan mencapai kemakmuran masyarakat pada umumnya, dan ikut membangun tatanan ekonomi nasional. Manfaat dari koperasi ialah meningkatkan kualitas kehidupan anggota, memperkokoh perekonomian masyarakat, memberikan kemudahan dan pelayanan terbaik kepada anggotanya. Lalu sarana pengembangan potensi dan kemampuan untuk kesejahteraan anggota. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.